Apalah nanti kalau udah matang ini ada yang datang juga. Halo semuanya, sekarang jam 8.33 tanggal 6 Juli 2020. Wah, alhamdulillah kita udah punya bunga matahari beberapa mekar ya. Ada 3, 1, 2, dan ini yang jungkir kemarin. Tapi ini nggak terlalu tinggi, cuman dia udah mekar, alhamdulillah. Ini ternyata ada satu lagi, jadi 4 ya. Ada 1 ini, terus 3 lagi yang tadi. Nah, terus kan kita juga nanam nasturtium di sini tapi belum tumbuh. Nih jagung-jagungan juga belum tumbuh. Ini kayaknya nggak akan tumbuh sih, udah kelamaan juga benihnya. Tapi kita tunggu aja ya. Alhamdulillah. Kayaknya ini bunga pohon bunga matahari yang paling besar. Dia masih belum ada tanda-tanda bakal jadi bunga karena masih kecil ininya ya. Dia kayaknya masih bertumbuh tinggi. Ini daun-daun kecilnya banyak. Jadi ini kayaknya bakal jadi yang super tinggi. Karena emang biasanya juga bunga matahari yang saya tanam tuh nggak pernah pendek-pendek gitu. Biasanya tinggi dan enggak sih, pernah sih pendek. Jadi kalau pendek tuh berarti ada yang salah gitu. Cuma saya juga nggak tahu apa. Cuman kebanyakan sih bisa sampai 2 meteran gitu, lebih tinggi dari yang punya. Yang mengembirakan tetap datang dari si kale juga. Jadi kalenya ternyata suka sama tempat di sini. Ada binatang. Dia suka di sini. Ini tiba-tiba membesar setelah hujan kemarin dan kayaknya sehat. Nggak ada hama. Tuh. Kayak kale yang pertama kita tanam aja sehat. Nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba jadi kena serangan hama, kan aneh ya. Tuh udah, ini sehat nih, bisa kita konsumsi lagi. Nanti kalau udah gedean aja ya kita panennya barengan gitu. Jadi nanti saya sih rencananya mau panen kale, panen Swiss chard gitu, jadiin oseng atau jadiin salad. Alhamdulillah ini gara-gara hujan terus jadi dia subur sekali, terus banyak vitamin juga kan tuh dari si daun kala lili. Alhamdulillah. Yang ini belum membesar ya, udah deh, tapi nggak signifikan kayak yang tadi, cuman dia juga sehat, alhamdulillah. Jadi seneng banget tuh ada ini ya, ada daun barunya. Ketika ada lihat si itu lagi, si belalang sembah tuh ya, dia ada di sini. Yeay, alhamdulillah. Dan ini satu lagi yang udah banyak tumbuh dari pinggir-pinggir itu. Alhamdulillah. Karena di sini banyak tanaman yang lain, kayaknya jadi hama itu emang benar, dia bingung mau menyerang yang mana, atau dia lebih mendahulukan yang terdekat aja gitu. Dan yang lebih mudah mungkin dimakan nih, kayak daun ubi kan kayaknya lebih mudah ya dibandingin kale gitu. Kalau kale kan agak aneh warnanya gitu, kalau ini kan lebih terang-terang, jadi hama kayaknya suka sama yang terang-terang gitu, yang kelihatan lebih segar gitu. Nanti saya rencananya di sini mau nanam Swiss chard juga, tapi kalau nanam Swiss chard saya harus nungguin Swiss chardnya agak gede dulu, karena takutnya kalau masih kecil diserangnya gampang gitu. Saya takutnya gitu, karena Swiss chard tadi kan berwarna ya. Nah, saya mau nungguin agak gede dulu gitu. Kayaknya hari ini kita bisa panen tomat ya, 4 kayaknya. Satu. Alhamdulillah.
Kita dapat 4, alhamdulillah, 4 tomat pagi ini. Sekarang tanggal 8 Juli jam 11.36. Nah, ini adalah kemangi yang waktu itu kita tanam. Jadi waktu itu kan daunnya ada 2, inget nggak, di pot yang kecil. Nah, saya pindahin pas nggak ada yang ininya. Terus tiba-tiba daunnya tuh rontok 1. Oh ya, pas saya pindahin itu, dia itu ada root down gitu, jadi akarnya tuh udah banyak banget, makanya dia kayaknya nggak tumbuh-tumbuh. Terus saya pindahin ke sini, dan ini kejutan banget, ternyata dia malah tumbuh. Kucingnya gatel tuh, malah tumbuh. Jadi si daun utamanya jatuh, rontok dua-duanya, daun pertamanya, terus dia menumbuhkan daun yang ini. Alhamdulillah. Inginnya sih tambah, kayaknya dia buka cabangnya di bawah tanah gitu. Jadi dia ini keluar lagi dari titik yang lain, harusnya kan dari sini ya. Ini tangkai utamanya kan yang waktu itu. Ya, alhamdulillah kita punya kemangi ya. Nanti kalau misalnya dia udah makin gede, potnya kita pindahin lagi biar lebih gede pertumbuhannya juga. Sekarang jam 11.37 tanggal 9 Juli 2020, ini kita panenin ya blueberry. Nah, ini sebenarnya masih ada yang merah, tapi kita petik aja. Jadi apa ini? Oh, ada kutunya ya. Kukunya juga kotor, lagi habis berkebun tadi. Nah, jadi si blackberry ini dulu awalnya ditanam di pot gitu, di polybag, terus akhirnya ditumbuh liarkan aja di sekitar rumah. Ini ada lagi. Akhirnya banyak kan, dan daun itu jadi jelek-jelek karena daun blackberry itu sebenarnya makanan ulat sutra kalau nggak salah. Iya, ini blackberry deh kalau saya nggak salah, karena udah lama banget nggak diurusin, dan sekarang tuh udah mulai berbuah lagi gitu. Ini kita dapat 3, harusnya nunggu sampai hitam banget, tapi nggak apa-apa lah, keburu jatuh. Saya juga, nah tadi tuh kuku saya tuh kotor tuh gara-gara saya nanam ini. Tadi nanam cabai rawit, terus buncis 5, cabai rawit juga 5, disatuin dulu di satu tempat. Jadi saya nanam ini buncis kan beli bibitnya online, terus baru nyampe langsung saya tanam aja mumpung masih pagi, biar kena cahaya matahari, niatnya segitu. 5, nanti kita cari tempat dia merambatnya di mana gitu, supaya kita bisa panen buncis lah sedikit-sedikit ya, nyobain biar nggak nanam yang itu aja. Nah, kalau misalnya cabai rawit ini permintaan papa, jadi kita cobain aja dia bisa tumbuh juga nggak kayak cabai-cabai yang lain. Tapi ini juga cabai itu udah kepenuhan gitu tempatnya, nggak tahu mau di mana lagi sih. Saya udah kasih label cabai rawit, terus ada buncis juga supaya nggak ketukar, karena nanti itu biasanya ada yang duluan, ada yang enggak gitu. Kasih buncis ini tuh pasti ada yang duluan, ada yang lama gitu. Jadi kita lebih baik kasih label aja ya. Ini dari minuman tuh, dari gelas minuman. Kalian juga gitu aja, nggak usah beli label online, bikin aja tuh, mengurangi sampah. Terus nanti kalau bisa, kalau udah kayak gini dibersihin, dikumpulin, jadi buncis sama buncis lagi gitu tulisannya. Nah, termasuk saya juga udah bikin label buat yang si rosella. Oh iya, kalian kalau mau tahu, ternyata setelah saya nanam rosella ini, saya tuh ada juga tumbuhan rosella yang tumbuh secara liar gitu di pot. Saya kasih lihat ya. Nah, ini dulu deh, kasih tahu dulu. Jadi kan waktu itu nanam rosella di sini, ternyata ada biji-biji yang jatuh ke pot yang ini, ke strawberry. Nanti saya kasih lihat ya bijinya. Nah, setelah jatuh ke sini ternyata udah tinggi-tinggi, udah sekitar 5 cm lebih gitu. Akhirnya ya saya pindahin aja ke polybag yang kecil-kecil supaya lebih gede dulu. Setelah itu kita nanti pindahin ke pot yang lebih besar atau langsung pindah ke tanah. Yang ini juga kita yang tanaman misterius udah 2 ya, kita pindahin, 1 di sini, 1 lagi di pot yang lain. Jadi awalnya kan 2 di pot yang bekas kita mau nanam kale kerling gitu.
kita pindahin supaya dia tumbuhnya gede dan tanahnya juga lebih bagus. Nah itu ya kawan-kawan, ini rosella. Coba perdekat ya. Saya yakin mereka itu rosella, itu ada berapa ya? 4 ya. Yakin mereka rosella karena di pot stroberi itu saya nggak pernah nanam apa-apa lagi, dan saya juga kayaknya masih ingat kalau daun mudanya rosella tuh kayak gitu bentuknya. Nah kayak gitu, jadi semoga sih dia bisa tumbuh ya dengan baik. Saya juga di toko online beli ini bayam Brazil. Saya beli 3, 1, 2, 3. Tapi dia setelah dipindahin ke tanah yang baru malah layu. Sebelumnya enggak. Termasuk ini juga saya beli juga ini ginseng Jawa. Dia juga layu, aneh. Padahal sebelumnya enggak, sebelum dipindahin ke tanah. Di perjalanannya sekitar 24 jam. Tapi awalnya enggak tahu, mungkin adaptasi ya. Padahal ini di tempat yang teduh. Semogalah dia bertahan ya. Ini dua-duanya edible, bisa dimakan. Ini bentuknya kayak tanaman hias ya, tapi dia bisa dimakan. Termasuk yang bayam Brazil juga yang bentuknya aneh gitu. Nah ini juga bisa dimakan. Nanti kalau udah sekalinya tumbuh, dia tuh kayak memenuhi tanah gitu, jadi menginvasinya tuh cepet banget. Duh, hampir digigit sama dia. Saya juga beli bayam. Ini ginseng Jawa yang warna putih, yang variegata. Ini nggak tahu bisa dimakan atau enggak, saya belum baca-baca, tapi saya pingin dia rimbun juga. Nanti kita cari tahu dan bisa kita cobain juga lah ya, bisa atau enggak. Kalau misalnya dia masih keluarga ginseng Jawa ya mungkin karena warna daunnya aja yang beda, mungkin masih bisa dimakan sih. Karena cuma perbedaan genetik aja kan ya. Tuh. Ini bagus juga buat hiasan. Ini tapi melanggar ya, karena saya itu sebenarnya nggak mau beli tanaman hias. Cuman saya pengen tahu aja dia bisa dimakan atau enggak gitu. Kalau misalnya dia cuma tanaman hias, berarti saya melanggar janji tidak tertulis saya pada diri saya sendiri. Ini dia ngedeketin lagi. Oh iya, saya juga akhirnya nanam ini sekalian aja sih, kailan. Ini saya tanam satu polybag kecil ini, isinya 22. Jadi ada 6 biji yang ditanam. Nanti kalau udah agak gede, aduh disundul si kucing. Nanti kalau udah agak gede kita pindahin dia ke pot yang lebih besar atau ke polybag yang lebih besar atau ke tanah aja sekalian. Ya dia mau ngapain nih? Wah, waduh. Pokoknya saya tuh mau lebih banyak sayur, lebih banyak jenis sayur yang bisa dimakan gitu. Jadi semoga aja mereka bisa panennya agak serentak gitu. Tapi kan nanti kalau dipanennya nggak akan dipetik nggak akan dicabut akar, jadi mau dipetik daun-daunnya aja supaya dia bisa dipanen terus menerus. Saya nggak tahu sampai kapan mempertahankan si daun yang ini, karena dia udah punya daun baru yang itu kan, yang baru. Nah cuman kalau nggak tahu kalau misalnya digunting sekarang boleh nggak sih dia bisa bertahan hidup nggak ya, kayak gitu. Bisa sih kayaknya, soalnya kalau misalnya enggak takutnya semakin menyebar nih si aneh lah daunnya, kenapa ini. Jadi saya mau gunting rencananya yang bagian ininya supaya nanti tinggal sisa yang itu. Cuman gak tahu udah boleh apa belum nih umur segini, ukuran segini. Itu nanti aja lah, tungguin lagi aja ya. Gampang kok. Semoga aja nggak nyebar ya kutunya. Nggak tahu ini kutu atau apa, dia nggak maju soalnya.
cuma titik-titik gitu. Tuh titik-titik itu menyeramkan ya, tanamannya sampai kuning gini. Nah sekarang udah sore ya, terus saya lihat baru sadar kalau di belakangnya ada bakal buah yang nagami ya, ada bakal buah yang mengering gitu. Tuh, wah, kenapa ya? Semoga yang lain enggak deh. Tapi ini enggak ya, yang ini enggak nih kayaknya. Terus ini ada bunga juga, alhamdulillah. Ada yang masih kuncup bunganya, semoga lah nggak apa-apa ya. Ini bedanya daunnya, yang ini sekira masih hijau muda juga. Yang ini dia keriput, ngegulung gitu. Biasanya karena kepanasan, tapi nggak tahu deh. Kita tunggu aja. Semoga masih tetap bisa berbuah. Jadi sekarang yang banyak itu ya, setelah mereka berbuah adalah mereka tuh mengeluarkan ini. Dan kayaknya ini bakal memperlambat pertumbuhan buah lagi. Jadi ini kita hilangkan ya, kita hilangkan sebanyak mungkin yang kita bisa supaya dia tidak berubah menjadi tanaman yang baru, karena kita mau dia masih fokus ke buahnya. Itu pokoknya kita cari, terutama daun-daun mati, daun-daun tuanya juga sih harusnya, tapi kalau ini dia berhubung buahnya banyak dan daunnya sedikit, mendingan pertahankan. Kita cari yang lain, mungkin terlalu banyak sama daun, jadi daunnya udah berlubang. Jangan. Ini ada semut di daun ini, nggak tahu kenapa ya, di daun anggur. Mungkin dari cabai dia ke situ. Cabainya kayaknya harus mulai dialihkan. Ini yang ini, si anggurnya kayaknya emang dia tuh nggak betah sama rambatan. Jadi dia yang ini rambat. Ini dia ngerambat, tapi ujungnya dia tidak merambat. Nah, ininya dia tidak mau merambat. Pikirin kayak tanaman lain, kalau dikasih rambatan bisa gitu. Atau mungkin karena rambatannya ini tidak mengikuti arah matahari ya, nggak tahu, nggak ngerti deh. Kenapa ya? Apa harus terus dilatih supaya mau merambat? Mungkin harus sering dilatih ya. Kangkung setelah berapa hari dipetik nih, petik daunnya gitulah, nggak dicabut ya. Tuh, udah mulai ada yang tinggi lagi, dan tapi selada sih yang bagus juga. Tuh selada, alhamdulillah. Jadi udah mulai senang ya mereka tinggal di sini. Tuh, alhamdulillah. Nah dulu kalau misalkan masih ingat kan kita sering panen ini ya, telang di sini. Nah rencananya setelah si telangnya ditiadakan dari sini, kita kan pindahkan ya waktu itu. Nanti mau saya bersihin, terus saya mau pakai dia buat buncis yang tadi. Jadi 1 atau 2 saya taruh nanti di sini gitu, si buncisnya, biar dia merambat. Ini kan udah ada rambatannya dan lumayan kuat ya. Jadi nanti biar dia merambat ke situ gitu secara alami, merambat. Nanti kita panennya gampang kalau di sini. Terus bisa lebih kepantau juga. Ini nanti dibenerin deh. Kan enak ya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Terus nggak usah bikin lagi rambatan karena ini ada pagar. Biar dia nggak bersaing. Biar dia nanti bersaing maksudnya sama si ini. Ini sirih merah yang udah hilang motifnya. Aduh dia nggak mau fokus, pokoknya sirih merah aja. Tapi dia udah hilang motifnya. Kalau dibalik sih masih agak ada warna merahnya, tapi depannya udah nggak ada. Ini bayam kita kondisinya kayak gini, ini rusak ya, kayaknya dimakan ulat. Yang ini juga rusak.
Tuh, ini aja nih yang bagus, tapi kayak gini sih bagus juga. Saya nggak tahu kenapa. Kayaknya emang harus nanam lagi dari awal sih kalau mau. Ini tomat yang kita waktu itu ikat, tapi ikatannya dicabut aja karena nggak terlalu berfungsi, karena tomatnya tegak kuat dia. Nah, ini belum ada bakal buahnya, tapi ini nanti dia bakal tumbuh daun di sini, tangkai baru. Jadi nanti ini kita potek kalau udah agak gede ya. Susah kalau sekarang. Hari ini kita bisa panen ini ya. Yang pertama panen bunga nasturtium ini nih, ketik aja langsung. Alhamdulillah ternyata bisa juga ya dipanen. Aduh, ini panennya cuma 1, 2, 3, 4, 5, tapi ini banyak juga sih. Panen 5 setelah berapa bulan dia, berapa kali panen maksudnya, nggak dihitung. Ini rasanya pedas juga, agak pedas juga. Jadi si nasturtium itu nanti saya rencana mau dibikin salad. Nah, selama ini cuman ditaruh di kulkas aja gitu, dikumpulin dulu lah biar banyak. Nah, nanti kita makan kalau udah banyak. Lumayan rasanya nggak enak. Kalau buat orang Indonesia rasanya nggak enak karena kita asing banget makan bunga-bungaan kayak gini, makan apa, apalagi rasa yang pedas gitu untuk bunga. Kan kita tuh kesannya, kalau menurut saya kesannya itu kalau bunga tuh manis gitu, tapi enggak. Ini pahit, pedes sih, pedes sedikit, tapi emang asing aja buat saya. Mungkin buat kalian juga, tapi kalau penasaran boleh kalian coba nanam ya.